Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hoyrun Nisa dengan NIM 200108110011. Pada video ini, saya akan membahas mengenai Real Analysis Exercise Section 2.1 Number 6. Langsung saja kita masuk pada soal, yaitu question. Gunakan argumen pada pembuktian teorema 2.1.4 untuk menunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional S sedemikian sehingga S kuadrat sama dengan 6. Sebelum kita membuktikan, maka kita harus tahu terlebih dahulu teorema 2.1.4. Teorema 2.1.4 berbunyi bahwa tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Dengan teorema ini, maka kita akan membuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional S sedemikian sehingga S kuadrat sama dengan 6. Langsung masuk pada solution atau penyelesaian. Dengan menggunakan kontradiksi, maka kita andaikan bahwa ada bilangan rasional S sedemikian sehingga S kuadrat sama dengan 6. Karena kita tahu bahwa bilangan S bilangan rasional, maka S dapat kita nyatakan dalam bentuk P per Q, di mana ketika S dikuadratkan, maka P per Q dalam kurung kita kuadratkan sama dengan 6. Dengan P dan Q itu merupakan elemen bilangan bulat positif paling sederhana. Maksudnya yaitu misalkan kita memiliki bilangan rasional yaitu 2/6, maka kita bisa sederhanakan bilangan tersebut menjadi 1/3, di mana kedua bilangan ini merupakan senilai. Dan karena senilai, maka kita pilih yang paling sederhana, yaitu 1/3. Sehingga kita tahu bahwa FPB dari bilangan tersebut adalah 1. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu bilangan paling sederhana yaitu merupakan FPB dari P per Q yaitu 1, maka kita langsung masuk pada pengkuadratan dari S kuadrat, yaitu P kuadrat dibagi Q kuadrat sama dengan 6. Maka kedua ruas kita kalikan dengan Q kuadrat, maka diperoleh P kuadrat sama dengan 6Q kuadrat. Nah, kita ubah menjadi P kuadrat sama dengan 2 dikali dengan 3Q kuadrat. Nah, mengapa demikian? Karena kita ingin menunjukkan, dari sini kita tahu bahwa P kuadrat itu adalah bilangan genap. Karena formula dari P kuadrat yaitu berupa 2 dikalikan dengan sesuatu, yaitu di sini 3Q kuadrat dikalikan dengan 3Q kuadrat. Kemudian setelah kita tahu bahwa P kuadrat adalah bilangan genap, selanjutnya
kita akan membuktikan juga bahwa jika P kuadrat genap, maka P juga genap. Nah, kita juga menggunakan pengandaian, yaitu dengan kita andaikan bahwa P adalah ganjil, maka P sama dengan 2 kita kalikan 3Q kuadrat dikurang 1. Nah, kan kita tahu bahwa bentuk dari bilangan ganjil yaitu kan 2K dikurang 1 seperti itu. Nah, dengan formula ini kita masukkan, maka nilai dari P kuadrat sama dengan 2 dalam kurung dikali 3Q kuadrat dikurang 1. Kita kurung, kita kuadratkan juga. Sehingga diperoleh yaitu P kuadrat sama dengan 6Q kuadrat dikurang 1, kita kuadratkan. Kemudian ketika kita operasikan, maka P kuadrat sama dengan 36Q pangkat 4 dikurang 12Q kuadrat ditambah 1. Nah, dari formula di atas ini kita bisa menuliskan seperti yang di bawah, yaitu dengan 36Q pangkat 4 dikurang 12Q kuadrat 1, ini kita bisa tuliskan dengan 2 dikurang 1 seperti itu. Nah, dari formula ini maka kita bisa keluarkan angka 2-nya, yaitu kita peroleh P kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 18Q kuadrat dikurang 6Q kuadrat ditambah 1 kurang 1. Sehingga kita peroleh bentuk P kuadrat yaitu 2 dikalikan dengan sesuatu, di sini kita simbolkan dengan L, dikurang dengan 1. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai dari P kuadrat yaitu ganjil. Sehingga ketika P itu ganjil, maka nilai dari P kuadrat itu juga ganjil. Dan ini membuktikan bahwa jika P kuadrat itu genap, maka nilai dari P juga genap. Nah, setelah kita tahu bahwa nilai dari P kuadrat genap dan nilai dari P itu juga genap, maka kita tahu bahwa FPB dari P dan Q itu sama dengan 1. Nah, agar FPB ini 1, maka nilai dari Q itu harus ganjil. Nah, ini kita bisa misalkan nilai P itu kan genap, maka kita bisa menuliskan dengan P sama dengan dikalikan 2M. Begitu pula dengan nilai Q. Kita bisa mengalihkan Q sama dengan 2 kita kalikan N. Nah, dari kedua bilangan ini, maka kita kan tahu bahwa kedua bilangan ini tuh bisa dibagikan atau memiliki faktor yaitu 2, bukan lagi 1. Nah, sedangkan kita itu mencari FPB yang paling sederhana yaitu 1. Nah, maka dengan menggunakan permisalan tadi, yaitu P kita tuliskan dengan 2M kita kuadratkan, karena kita tahu kan bahwa nilai dari P itu genap. Kita sama dengankan dengan 2 dikali 3Q kuadrat. Nah, kedua ruas kita hitung,
maka ini kan menjadi 4M kuadrat, kemudian sama dengan 6Q kuadrat. Kedua ruas kita bagikan dengan 2, maka diperoleh 2M kuadrat sama dengan 3Q kuadrat. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai dari P kuadrat itu genap. Nah, di sini 3Q kuadrat itu merupakan bilangan genap. Seperti itu. Dengan 3 yaitu ganjil, maka Q itu genap. Karena di sini kan tadi kita ingin menunjukkan bahwa Q itu harus ganjil. Sedangkan di sini kita peroleh bahwa nilai dari Q itu genap. Maka ketika P kuadrat genap mengakibatkan Q juga genap. Nah, ini kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya, yaitu di mana kita ingin membuktikan bahwa ketika P genap, maka FPB dari P dan Q sama dengan 1, itu mengakibatkan nilai Q ganjil. Nah, ini kontradiksi. Nah, dengan demikian, karena pengandaian salah, maka benar bahwa tidak ada bilangan rasional S sedemikian sehingga nilai dari S kuadrat itu sama dengan 6. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan soal pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.